Hai 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 hai, halo pemirsa Forecast Forkom Podcast. Jadi di kesempatan kali ini aku kembali menjadi host. Di podcast kali ini aku bakal ngewawancarain ketua panitia dari kegiatan HUT Forum Komunikasi KIP Kuliah Uniksa Mission ke-6. Jadi langsung aja kita panggil ketuanya, Bro Deo. Silakan masuk Bro Deo. Teteretet. Nanti editor kasih backsound dikit ya. Oke. Oke. Halo Bro Deo, gimana kabarnya nih? Halo, sudah stungkare baik ya. Oke. Pepatah mengatakan kalau nggak kenal maka tak sayang. Bisa kenalan dulu Kak Deo? Boleh. Jadi sebelumnya kenalin, aku IKDD Juniantara, biasa dipanggil Deo. Aku mahasiswa Uniksa semester 4, di mana aku memilih prodi Sistem Informasi dari Fakultas Teknik dan Kejuruan. Anak teknik ya. Iya dong. Pantes cool banget. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang disiapin oleh media kreatif kita. Yang pertama tentang mission tentunya ya. Bisa dijelaskan apa itu mission 6? Oke, untuk Mission 6 sendiri itu merupakan suatu kegiatan yang diadakan untuk merayakan hari ulang tahun dari Forum Komunikasi KIP Kuliah Uniksa. Tapi kalau tanya tentang HUT, kalau nggak salah Forkom kan sudah berdiri sejak 12 tahun gitu ya. Iya, umurnya kalau benar sekali. kurang lebih 12 tahun. Tapi kenapa namanya itu Mission 6 begitu? Oh, ya berarti jadi untuk kenapa mission ini dinamakan Mission 6 karena mission sendiri itu baru mulai diadakan dari 6 tahun yang lalu gitu. Jadi tidak barengan dengan kegiatan dengan hari ulang tahun dari Forkomnya sendiri. Makanya itu Forkom udah berusia 12 tahun, tapi missionnya tuh yang ke-6 gitu. Oh, jadi Kak Dia bisa jelasin nggak mission tuh kepanjangan atau ada bahasa lain begitu? Oke, untuk mission itu yang pertama ya, karena sebelumnya bukan KIP kuliah namanya, yaitu sebelumnya itu dinamakan bidik misi. Jadi mission itu kepanjangan dari bidik misi celebration. Namun karena sekarang beasiswanya sudah berubah menjadi KIP kuliah, kita tetap mengambil nama mission ini dengan singkatan dari Forum Komunikasi KIP Kuliah Celebration gitu. Oh, jadi begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Deo, bagaimana susunan acara dari awal mission sampai penutupan mission di tahun ini? Oke, untuk serangkaian acara ya dari Mission 6 ini. Yang pertama tentunya kita ada pembukaan untuk membuka suatu Mission 6 itu. Setelah itu kita ada pelaksanaan P2M atau pengabdian pada masyarakat yang kita laksanakan itu di panti asuhan di Desa Kerobokan, Buleleng. Kemudian kita ada pelaksanaan lomba-lomba nasional yang mana kita adakan secara online. Setelah itu kita ada webinar nasional. Kemudian yang terakhir sebagai puncak acaranya itu kita mengadakan malam gelar seni gitu, Suta. Nah, aku mulai dari awal ya, dari pembukaan. Mungkin dari pembukaan bisa dijelaskan secara singkat apa aja sih yang ada di pembukaan begitu? Oke, tentunya di pembukaan itu yang pertama kita dibuka oleh Bapak Kepala Biro Akademik Uniksa. Kemudian kita mengadakan acara senam sehat. Setelah senam sehat itu kita mengadakan fun games gitu, Suta. Jadi sangat sehat begitu ya pembukaannya. Iya ya? dong, kita Sehat harus sekali sehat. itu. Harus hidup sehat. Harus hidup sehat. Nah, jadi kita lanjut ke yang kegiatan kedua yaitu P2M. Apa aja sih yang dilakukan di P2M? Oke, untuk hal-hal yang kita lakuin di P2M atau pelaksanaan P2M sendiri itu kita yang pertama mengadakan Forkom mengajar, atau kita akan mengajarkan adik-adik panti asuhan itu suatu hal baru yang mana nanti dapat berguna bagi mereka ke depannya, seperti itu. Di sisi lain, selain kita mengadakan Forkom mengajar, kita juga mengadakan sosialisasi terkait KIP kuliah sendiri, Suta. Jadi sekalian promosi juga ya? Bisa dibilang, karena kita juga di sosialisasi itu kita menjelaskan bahwa ada beasiswa yang bernama KIP kuliah dari pemerintah untuk menaungi masyarakat yang bisa dikatakan kurang mampu gitu. Untuk di P2M kita ada kerjasama nggak ya?
Untuk di P2M itu kita ada kerjasama sama Buleleng Social Community, di mana mereka ikut yang pertama mungkin kenapa kita milih panti asuhan itu kita mendapatkan saran dari mereka tentunya. Iya. Setelah itu mereka juga ikut membantu memberikan beberapa sembako kepada panti untuk membantu kita gitu. Oh, jadi itu kerjasama dari mereka ke kita juga ya? Iya, untuk benar kegiatan P2M sekali. itu. Jadi kita lanjut ke kegiatan ketiga nih. Ada lomba-lomba. Ya, Kalau nggak salah itu lombanya lomba nasional ya? benar. Apa aja sih lombanya Kak Deo? Jadi untuk lomba itu di lomba nasional ini kami mengadakan suatu lomba itu lomba esai nasional dan lomba poster nasional sudah. Untuk pesertanya berapa nih Kak? Untuk peserta ya kalau tidak salah kurang lebih pada lomba esai itu kita sudah mencapai 100 dan pada lomba poster kita mencapai puluhan di skala nasional gitu sudah. Wah itu udah skala nasional ya? Iya benar Berarti sekali. ada peserta dari luar Bali begitu ya? Benar. Oh, jadi mereka juga punya pengalaman ya? Iya. Kalau nggak salah dengar-dengar di lomba nasional itu ada golden ticket begitu? Benar sekali Suta. Jadi untuk golden ticket ini kami khususkan apabila pemenangnya itu dari adik-adik SMA gitu. Karena kan untuk peserta lombanya kita buka secara umum dari rentang usia sekian sampai sekian. Jadi semisal apabila pemenangnya itu masih di tingkat SMA akhir yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka akan mendapatkan golden ticket gitu, yang juara 1, 2, 3-nya. Namun dengan syarat dan ketentuan tertentu. Oh, jadi ada syarat-syaratnya juga ya untuk Ya, bisa benar menggunakan golden ticket tersebut. Ya. Oke. Kita lanjut ke webinar nasional, Webnas. Apa sih yang menjadi fokus dalam kegiatan Webnas? Oke, untuk fokus utama dari Webnas sendiri tentunya untuk memberikan insight baru bagi peserta-peserta Webnasnya ya, yang mana kami mengadakan acara yang membahas tentang mengubah hobi menjadi suatu karir yang mana dapat berguna di era digital gini yang sudah berkembang itu Seta. Oh, jadi poinnya tuh dari hobi kita menjadi sebuah karir yang bisa bersaing di era digital begitu ya? Iya, benar sekali. Wih, jadi sebagai ladang cuan untuk teman-teman ya. Ya. Jadi inspirasi. Kalau boleh tahu narasumbernya berapa sih? Di sini kami berhasil menggait 2 narasumber yang hebat-hebat, tentunya sudah ahli di bidang terkait pengembangan soft skill ataupun hobi di era digital gitu, Seta. Wih, sangat approve. Semoga pesertanya bisa mendapatkan ilmu, bisa diserap, juga bermanfaat untuk mereka ya. Ya. Kita lanjut di acara puncak dari Mission 6, yakni MGS Malam Gelar Seni. Puncak acara ini mungkin bisa diceritakan lebih lanjut mengenai konsep acara ini begitu. Untuk konsep acara dari MGS kita itu yang pertama untuk pengisi acara dari MGS itu kita membuka open talent yang dinamakan open talent itu bagi seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah di Undiksa. Jadi untuk seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah di Undiksa yang memiliki minat dan bakat di bidang tertentu seperti tari maupun dance bisa mendaftarkan diri untuk menjadi pengisi acara di MGS kita itu. Setelah itu kami juga mengadakan penampilan band yang mana kita juga mendukung mahasiswa-mahasiswa Undiksa yang memiliki band untuk tampil di acara kita itu. Berarti selain untuk memeriahkan, itu juga sebagai tempat atau wadah untuk mereka menyalurkan ya hobi bakatnya dia begitu kan ya? Benar sekali, sebagai ajang pencapaian kreativitas gitu. Wih, sungguh. Untuk gestarnya kan udah dari kampus ya, dari band-band lokal kampus ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya dari band-band lokal kampusnya siapa aja. Untuk kegiatan Mission 6 kali ini, Bro Dio, apakah memiliki kendala yang ingin disampaikan? Bisa di-sharing-sharing untuk teman-teman yang nonton. Oke, kendala di Mission 6 ya. Mungkin kendalanya sedikit tertutup ya karena sudah kemeriahan acara itu. Sudah sangat megah begitu ya? Ya, bisa bilang lah. Tapi untuk kendala pastinya nggak luput, suatu kegiatan nggak luput dari yang namanya kendala-kendala yang dialami kan. Untuk kendala yang pertama mungkin dari penyesuaian dengan panitia-panitia yang lain karena kan kegiatan kita tuh dimulai pada saat mulainya perkuliahan juga. Jadi untuk mencocokkan waktu dengan panitia-panitia
yang lain itu cukup susah gitu agar mereka bisa ikut berkontribusi untuk meramaikan kegiatan. Namun di sisi lain juga terkendala di bagian lokasi maupun cuaca, situasi dan lokasi Ya, itu. itu udah jadi hal-hal yang tidak bisa Ya, kita lawan kan karena kita tidak- ngelawan alam gitu ya. Benar, masa bisa kita melarang turunnya hujan kan itu. Benar juga Ya. sih, benar juga. Itu sih kendalanya. Semisal juga ada suatu ruangan yang tidak bisa tiba-tiba tidak bisa dipakai karena suatu kendala tertentu, kan itu kita juga nggak bisa nyuruh nunda gitu. Iya. Itu sih kendala terbesar ya. ya. Terus harapannya Kak Deo dari kendala yang dihadapi di kegiatan mission ini untuk kedepannya itu seperti apa atau bagaimana? Oke, tentunya sih kendala-kendala yang ada di Mission 6 ini bisa menjadi pelajaran untuk pelaksanaan Mission 7 di tahun depan di selanjutnya, biar kendala-kendala yang ada tuh bisa disiapkan itu plan-plan selanjutnya. Misal ada kendala ini, plannya bagaimana itu biar tidak pas di hari H yang kelabakan untuk menanggulangi kendala itu gitu. Berarti teman-teman udah bisa kebayang ya, saking megahnya acara ini itu ketua udah sampai nggak bisa tidur. Mungkin bisa dijelaskan nih, cerita sedikit lah. Kayaknya ketua nggak sempat tidur nih gitu loh. Tidur. Kalau nggak tidur kan mayat hidup jatuhnya nanti ya. Tapi mungkin bisa dibilang kurang karena ya mulai kegiatan juga dengan perkuliahan, yang mana perkuliahan semakin semester tinggi itu semakin agak susah, terutama di pemberian tugas-tugasnya. Di sisi lain dengan perkuliahan juga menghandle suatu acara yang cukup besar, jadi maka dari itu untuk kualitas tidur itu sedikit kurang tuh. Mungkin aku baru bisa relate sama lagu yang judulnya tuh Secukupnya dari Hindia pas kegiatan mission itu. Mungkin nanti editor bisa kasih klip dikit ya ketika Bro Dio ngomong itu. Asik. Kita langsung aja ke akhir ya. Oke. Untuk Kak Deo, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman panitia, mungkin pesan, kesan, dan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu kita di acara Mission 6 tahun ini begitu. Oke, untuk pesan aku di pelaksanaan kegiatan mission selanjutnya mungkin bisa dipersiapkan lebih matang, serta apa saja kendala yang ada di Mission 6 itu bisa dipelajari agar tidak terulangi lagi di kegiatan mission selanjutnya. Kesan aku sebagai mungkin bisa dibilang pemimpin ya di suatu kegiatan kali ini tuh merasa mendapat wawasan baru gitu, karena bisa bagaimana menyatukan sekian banyak kepala untuk agar bisa kegiatan kita bisa berjalan lancar. Dan yang terakhir tentunya aku nggak lupa buat ngucapin terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam melancarkan kegiatan Mission 6 ini, seperti kampus serta sponsor-sponsor lainnya, karena tanpa ada dukungan dari mereka tuh mungkin acara kita nggak selancar ini gitu. Mungkin akan ada mandatnya juga gitu Iya, ya. benar sekali. Jadi mungkin cukup ya untuk wawancara kali ini bareng Kak Deo. Yang masih punya pertanyaan bisa banget disampaikan di DM IG Mission gitu. Boleh. Bisa langsung ke IG-nya Kak Deo. Bisa spill IG-nya Kak Deo? Deo Joniantara A2 _. Oke, bisa ditanyakan ke sana ya. Follow gitu. Yang mau nyari ilmu pengalaman baru jadi ketua gitu bisa banget tanya Ya, Kak Deo mungkin nih. kita bisa saling sharing lah gimana Ya, seharusnya. sharing-sharing. Karena kan aku baru pertama kali gitu jadi ketua dan baru sekali, kan nggak mungkin langsung bagus gitu ilmunya. Iya. Tuh. Tapi kan udah punya pengalaman gitu Ya, ya. mungkin aku sedikit lebih tahu, lebih duluan tahu gitu. Jadi mungkin itu aja di segmen kali ini ya bareng Bro Deo. Ya, Aku mau ngajak Bro Deo untuk ngajak jargon. Pasti masih kan dong misalnya jargon misalnya ya. sih dong. Oke, bisa dipimpin Kak Deo? Boleh. Tapi Jadi gimana? Gimana? Oke, jadi untuk jargon mission itu, karena kita nih jargonnya tuh tidak berubah dari masa ke masa, itu masih tetap. Yang mana kalau pemimpinnya tuh bilang mission, yang lainnya menyuruhkan komplit gitu. Jadi selain jargon dari mission, kita juga mau ngajak jargon dari Forkom. Ketika aku bilang Forkom, teman-teman jawabnya bergema. Kalau aku bilang Undiksa, jawabnya Jaya. Jaya. Oke. Siap-siap. Pimpin Kak Deo. Oke. Mission
komplit. Forkom bergema. Uniksa Jaya. See you next time. Buat teman-teman jangan lupa terus pantengin Forecast karena bakal ada banyak informasi dari ketua-ketua kita di setiap program kegiatan, di setiap kepengurusannya. Ya. See you. Bye bye.